untuk memperkuat mesinnya. Kita siapkan mesinnya sehebat mungkin ya. Tetap taati protokol kesehatan ya, karena itu sebagai contoh pemimpin kepada rakyatnya. Tidak boleh ada pengurus atau kader yang tidur, itu sudah, dan ancamannya bisa, kalau buat anggota DPR ya bisa PAW. Tidak berdasarkan pada karena hanya sekedar kader kemudian kita berikan tapi kemudian menjadi kalah. Kita nggak neko-neko, kita nggak mempersulit ya, kita tidak membebani si calon ya. Tidak minta macam-macam, kita juga mengharamkan tuh minta proyek dan sebagainya, itu tidak. Dalam hal melakukan pemenangan itu tetap menjaga protokol kesehatan. Tadi Bang saya singgung mengenai pilkada. Nasdem salah satu partai besar juga di Provinsi Lampung dan juga dipilih oleh beberapa kandidat sebagai kendaraan politiknya untuk maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ada 8 kabupaten kota, dan dari 8 kabupaten kota itu mana saja yang menjadi target-target kemenangan? Tentu semuanya pastinya, tapi pasti secara rasional, secara ya tidak mungkin juga rekomendasi diberikan yang tidak sesuai dengan tingkat elektabilitasnya seperti apa. Nah, targetan Nasdem yang saya tanya di pilkada di 8 daerah Lampung saat ini seperti apa, Pak? Ya, jadi ada ciri khas dari Partai Nasdem yang menjadi kebijakan utama di Partai Nasdem ketika kita menentukan rekomendasi partai untuk calon pasangan di pilkada ya. Pertama, tanpa mahar. Kedua, non birokratis. Jadi ya simple lah, kita tidak macam-macam ya. Yang ketiga, berdasarkan kajian, survei dan hal-hal yang berbau saintifik. Jadi semua terukur. Oleh karena itulah maka ketika kita mengeluarkan rekomendasi, kita sudah tahu petanya, kita sudah tahu gambaran surveinya, paling tidak pada saat kita memberikan rekomendasi. Terlepas dari nanti perjalanan kampanye seperti apa, kan itu juga bisa berubah berarti. Tapi yang jelas ketika itu semua ada basis datanya. Nah, oleh karena itu kita yakin bahwa seluruh rekomendasi yang kita sampaikan itu kepada pasangan yang bukan kaleng-kaleng kalau istilah zaman sekarang ya. Semuanya itu punya peluang cukup besar untuk menang ya. Meskipun ada hal-hal yang juga bergantung ya, soal ya ketika proses kampanye seperti apa, apakah kemudian ada hambatan-hambatan. Nah, itu yang akan bisa merubah data yang kita miliki di awal itu tadi ketika kita melakukan rekomendasi. Jadi tetap kalau jawaban di mana-mana saja saya tidak bisa sampaikan, tapi yang jelas kita cukup optimis ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lakukan sapu bersih, dan itu yang harus kita perjuangkan dalam pilkada ini. Nah, seperti di Bandar Lampung, Bandar Lampung kan Nasdem memberikan rekomendasi kepada istri dari petahana dan juga mantan birokrat di Pemkot Bandar Lampung. Namun dalam pilkada saya lihat di Bandar Lampung khususnya, ini motor Nasdem di posisi mana gitu? Motor kalau di Pilpres mungkin terlihat motor, tapi di pilkada banyak orang beranggapan bahwa motornya itu adalah tim suksesnya dari kandidat itu. Nah, posisi Nasdem di dalam pilkada ini, jujur saya melihat motornya belum terlihat gitu. Tidak hanya di Bandar Lampung, saya di Lampung Selatan, motor Nasdem tidak tidak gasnya apa lagi ditahan, atau memang nanti ngepur seperti Rossi akan nyalip di tikungan gitu, atau seperti apa gitu. Apa memang itu adalah pola Nasdem? Saya lihat kan gaspol dari awal biasanya, tapi ini kok gaya Rossi yang akan dipakai gitu nih apa. Nah, ini
apa ini politiknya Nasdem atau seperti apa gitu? Motornya tidak terlihat gitu. Nah, jadi memang masing-masing daerah yang berpilkada punya ciri khasnya masing-masing, karakteristiknya masing-masing. Ya. Di tempat ini kita melakukan cara seperti ini, tempat ini melakukan ini dan sebagainya. Termasuk juga timnya pasangan itu seperti apa, itu juga akan juga menentukan langkah dan strateginya. Tapi yang jelas memang kita melakukan proses dukungan pemenangan ini secara bertahap. Jadi tentu kita lakukan konsolidasi partai dulu nih untuk memperkuat mesinnya. Kita siapkan mesinnya sehebat mungkin ya. Anggaplah karburatornya diganti, bannya dicari yang tidak botak gitu dan sebagainya. Untuk ketika siap, kita siap ngebut untuk sampai ke finish nantinya. Nah, jadi semua kita hitung tahapannya. Minggu ini melakukan apa, minggu depan melakukan apa, supaya juga kita tidak kehabisan tenaga ya ngos-ngosan. Apalagi juga kita kemudian menyesuaikan dengan kondisi di wabah pandemi ini yang tidak bisa mengumpulkan banyak orang. Kalau biasanya kita memang kan kalau ini kumpulkan banyak orang gitu. Nah sekarang nggak bisa. Akhirnya kita harus antisipasi. Caranya apa? Ya caranya pendekatan lebih satu-satu ke kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok yang lebih kecil karena kita mengumpulkan maksimal 50. Nah, pergerakan yang seperti itulah yang kita fokuskan karena kita mengantisipasi kondisi yang berbeda seperti kondisi normal ya di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Karena tetap Nasdem juga melihat dari undang-undang terbaru ini ya Bang. Ya, bahkan kita juga dari perintah dari DPP kepada seluruh pasangan calon yang kita usung tetap taati protokol kesehatan. Ya, karena itu sebagai contoh pemimpin kepada rakyatnya. Ya, bagaimana rakyatnya mau mengikuti protokol kesehatan kalau calon pemimpinnya tidak bisa melakukan itu. Dan itu kita selalu ingatkan. Nah, berarti Nasdem bukan diam dalam pilkada ini kan? Oh, kita terus bergerak. Iya, bukan diam. Maksud saya bukan, tetap rekomendasi itu ada tanggung jawab dalam hal juga memberikan motor politiknya, mesin politiknya dengan kandidat yang diusungnya seperti itu. Betul, tidak boleh ada pengurus atau kader yang tidur. Itu sudah, dan ancamannya bisa kalau buat anggota DPR ya bisa PAW atau buat pengurus bisa kita ganti atau kita pecat. Kalau soal itu Nasdem sangat tegas ya, dan itu sudah kita buktikan dalam 3 pilkada yang lalu. Nah, apakah sudah ada anggota DPRD yang mengajukan cuti? Karena kan untuk mengampanyekan kandidat kan dia harus cuti juga kalau tidak salah ya. Kalau kepala daerah pejabat atau kepala daerah ya dia harus cuti. Kalau anggota DPRD tidak itu. Kalau anggota DPR sepertinya tidak. Tidak. Jadi dalam proses mengampanyekan kandidat itu sendiri, Bang. Maksud saya Nasdem ini, gaya Nasdem di pilkada ini mungkin karena tadi pandemi itu. Ya. Gitu. Apakah tidak ditiru yang gaya door to door? Ya, itu kita lakukan. Makanya jadi tidak terlalu terlihat akhirnya. Ya karena kita lakukan door to door dan pendekatan-pendekatan yang lebih personal. Ya karena kesempatan kita untuk mengumpulkan massa yang besar itu sangat terbatas. Iya. Nah, kita melihat peta juga, Bang. Pesisir Barat adalah kadernya Nasdem, dan ada juga kader Nasdem di Lampung Tengah, Pak Mustafa juga. Di Pesawaran juga ada kader Nasdem di posisi wakil, dan beberapa juga lah ada kader Nasdem di situ. Mereka ini memang saat diberi rekomendasi itu memang itulah kader-kader terbaik Nasdem, atau memang sudah disurvei, atau karena memang kepentingan kader sendiri melihat seperti itu? Kita Nasdem selalu play to win. Artinya kalau kita berikan rekomendasi tidak berdasarkan pada karena hanya sekedar kader kemudian kita berikan tapi kemudian menjadi kalah. Nah, jadi kalau misalnya ada kader yang maju itu karena hasil surveinya bagus. Nah, jadi kita tidak mau main-main, ya tidak mau asal kasih yang penting asal kader lantas dia maju, enggak. Tapi kader yang maju sudah kita survei, kita pastikan bahwa punya potensi ya untuk memenangkan pilkada ini. Nah, mungkin ini yang terakhir, Bang.
pertarungan sesungguhnya sebenarnya di 2024. Ya. Ada banyak yang bilang seperti itu. Karena di situ ada pileg dan pilpres dan juga beberapa pilkada serentak juga mungkin disatukan di sana. Nah, menurut Abang, berarti kan Nasdem tidak akan juga melepaskan posisi pilkada di Lampung, karena Lampung juga salah satu lumbung suara nasional untuk perolehan suara Nasdem. Nah, bagaimana ini Bang? Ada nggak komitmen dari para kepala daerah yang memang calon kepala daerah yang memang mendapat untuk mendukung Nasdem di 2024 nanti? Ada tidak komitmen itu? Ya, berdasarkan pengalaman kita di 3 pilkada yang lalu, ya, baik di Lampung maupun secara nasional, alhamdulillah para kepala daerah, calon kepala daerah yang kemudian berhasil memenangkan pilkada itu, mereka punya hati yang baik ke Nasdem. Kenapa? Karena tadi saya bilang, kita nggak neko-neko, kita nggak mempersulit, ya, kita tidak membebani si calon, ya, tidak minta macam-macam. Kita juga mengharamkan tuh minta-minta proyek dan sebagainya, itu tidak. Jadi akhirnya apa? Ya, mereka mungkin melihat bahwa ya sangat layak ya bagi partai yang sudah mendukung yang tidak macam-macam ini untuk kemudian dibantu didukung ya untuk 2024. Jadi itu merupakan ya hal yang wajar, bukan karena kita paksa ya, tapi karena justru dari kesadaran para kepala daerah ini. Nah, ada imbauan Bang. Ini saya berikan momen khusus di akhir nih Bang. Closing statement Abang untuk kader Nasdem dalam hal menyambut pilkada 9 Desember ini. Ada imbauan kepada kader atau simpatisan Nasdem di pilkada Cimanggis. Dipersilakan Bang. Ya, tentunya saya tetap mengajak dan menghimbau dan memerintahkan ya seluruh kader dan pengurus Partai Nasdem untuk memenangkan calon yang sudah diusung oleh Partai Nasdem ini, ya. Dan dalam hal melakukan pemenangan itu tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Dan kita bisa yakinkan bahwa semua calon yang kita usung itu adalah calon-calon terbaik, dan kita juga berharap kita akan dapat memiliki pimpinan atau kepala daerah yang menjadi orang-orang terbaik di tempatnya masing-masing. Ya. Terima kasih ini Bang, sudah banyak pembahasan yang kita bahas, dari mulai ya mengenal lebih jauh Abang, betul tadi mengenai cipta kerja dan pilkada 9 Desember 2020. Demikian pemirsa, bincang saya dengan Bang Taufik Basari atau lebih dikenal dengan Bang Tobas, selaku Ketua DPW Nasdem Lampung, anggota DPR dan MPR RI, Komisi 3 di DPR RI, dan juga Ketua DPP Nasdem, DPP Nasdem. Saya Wirhadi Kusuma, mohon maaf jika ada kalimat atau perkataan saya yang salah. Kepada Bang Tobas juga saya mengucapkan terima kasih telah hadir di studio Rilis TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.